Hai para maniak film, kembali lagi di channel Second Movie. Kali ini kita akan membahas, mereview, menceritakan sebuah film yang berjudul Journey to Mysterious Island. Film ini dirilis pada tahun 2012 yang lalu. Film ini menceritakan tentang seorang remaja yang bernama Sean Anderson. Dia mendapat sebuah pesan dari radio miliknya yang berupa sandi Morse yang dia terima dari tempat antah berantah. Yang dia ketahui itu adalah dari kakeknya yang bernama Alexander Anderson. Di film ini, Sean mencoba untuk menemukan sebuah pulau yang bernama Mysterious Island yang sudah dicari oleh para Vernian selama bertahun-tahun lamanya. Dia melalui petualangan yang sangat seru. Bagaimana alur cerita selengkapnya? Langsung saja tonton video ini sampai selesai. Film ini berawal ketika seorang remaja bernama Sean. Dia menerobos sebuah fasilitas satelit. Kemudian dia dikejar oleh aparat keamanan tempat tersebut. Dia menggunakan mototrail terus kabur dari kejaran para petugas keamanan itu. Dia akhirnya tertangkap karena masuk ke dalam kolam tetangga. Untung dia tidak masuk ke dalam selimut tetangga. Kemudian dia diselamatkan oleh ayah tirinya yang bernama Hank, yang diperankan oleh The Rock. Kita semua tahu The Rock, yang badannya kekar, besar, kuat, berotot. Di sini dia memerankan sebagai seorang ayah tiri tepatnya, yang ingin memperhatikan anaknya. So sweet banget gitu loh. Sean terselamatkan karena Hank merupakan seorang pensiunan dari Angkatan Laut. Dan dia termasuk salah satu orang yang sangat disegani di kota tempatnya tinggal. What is that supposed to mean? Sean? Sean! Setelah masalah itu selesai, Sean kemudian mulai memeriksa informasi yang ia dapatkan. Ternyata berbentuk sandi Morse atau kriptogram. Ya semacam itulah ya. Hank, ayah tiri Sean, yang merupakan mantan Angkatan Laut, tentu sudah familiar dengan itu. Hank kemudian membantu Sean memecahkannya, walaupun Sean sebenarnya tidak terlalu suka dengan Hank. A radio signal. The message was sent by a Vernian, and my equipment wasn't powerful enough to receive the whole message. Hey, you know what? Why don't we solve this together? ISL Island is... Are you serious? You're not messing with me. Kemudian mereka mendapat informasi bahwa ada yang menemukan sebuah pulau misterius yang selama ini dicari oleh Sean. Mereka juga mencetak peta dari 3 buku berbeda. Hal itu dapat dilakukan dari ilmu yang telah didapatkan Hank ketika dia bertugas di Angkatan Laut. Dari koordinatnya, mereka menuju ke sebuah tempat di selatan Samudra Pasifik. Tempat itu bernama Pulau. For code breaking. It's 100 miles off the coast of Palau, smack dab in the middle of the South Pacific. All right, cool. Hey, can you stop by the moon? Sean langsung bersiap-siap untuk berangkat menuju ke Mysterious Island. Namun Hank melarangnya. Kemudian Sean menjelaskan pesan itu berasal dari kakeknya yang bernama Alexander Anderson. Hank yang cemas akan hal itu membicarakan hal tersebut dengan istrinya, yaitu ibu dari Sean. Oh, it's always convincing from Alexander. I see. So in Sean's, because Sean needs a man in his life, somebody who's going to be there for him and connect with him. Setelah pagi harinya, Hank akhirnya memberikan kejutan untuk Sean. Ia mengizinkan Sean pergi, tapi Hank harus ikut bersamanya. Karena Hank sudah membuat 2 paspor untuk mereka. Easy, buddy. Just remember. Akhirnya mereka berangkat menuju pulau. Sesampainya di pulau, mereka bertemu dengan pemandu wisata bernama Gabato dan putrinya yang cantik bernama Kailani. Hanya Gabato dan Kailani yang bersedia untuk mengantarkan Sean dan Hank menuju Mysterious Island yang berada di tengah-tengah badai. Mereka meminta bayaran sebesar $3,000 yang langsung dibayar oleh Hank. Make it 2,000. No way. We had a deal. Then make it 3,000. You take Visa. Sesaat kemudian mereka berangkat menuju Mysterious Island. Namun mereka harus melalui sekumpulan badai besar yang akan menyedot mereka ke dalamnya. We have to go around the storm. Sean, we're about to fly into Category 5 hurricane. Now is not the time to take the... Oh, no! Come
Badai itu kemudian menghempaskan mereka ke sebuah tepian pulau. Badai itu juga membuat helikopter yang mereka kendarai hancur berkeping-keping. Mereka kemudian terdampar dan mereka mencoba menyelamatkan diri dengan masuk ke dalam sebuah gua untuk mencari perlindungan. Sesampainya di ujung gua tersebut, mereka melihat sebuah pemandangan yang sangat menakjubkan. Dan ternyata itulah Mysterious Island. Mereka berhasil sampai di sana. This is heaven, I'm checking in. I give you The Mysterious Island. Di Mysterious Island, mereka melihat hal-hal yang sangat berkebalikan. Hewan kecil menjadi besar dan hewan besar menjadi kecil. Di saat mereka berjalan-jalan di pulau itu, mereka tidak sengaja menginjak sekumpulan telur yang sangat besar. Ternyata telur itu milik seekor kadal raksasa. Mereka kemudian diburu oleh kadal itu. Sampai akhirnya mereka tersudut di sebuah pohon. Saat itu mereka hampir menjadi santapan makan siang yang enak oleh seekor kadal. Tapi untungnya mereka diselamatkan oleh seorang kakek yang ternyata itulah kakeknya Sean yang bernama Alexander Anderson. This way! Back, back! Sean, get behind me! No, she's cold-blooded and attracted to heat. Go, 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 go! Blood. Kakek itu kemudian membawa mereka ke tempat tinggalnya untuk menginap. Sean sangat senang tentunya bertemu dengan kakeknya itu dan juga Mysterious Island. Dan ia sepertinya juga menyukai Kailani, putri dari Gabato, tour guide mereka. You guys, let's just contact Palau and get off this island. It's not that easy. here. I think it'll be fun. We can get to know each other. Keesokan harinya, mereka diajak oleh Alexander Anderson untuk menyusuri setiap sudut dari Mysterious Island. Melihat hal-hal yang sangat menakjubkan. Di Mysterious Island itu, mereka juga menemukan bangunan tua yang menakjubkan. Itu merupakan sebuah kota yang hilang bernama Atlantis. Can anybody? Atlantis. I can't believe it. We're standing in the lost... Ketika mereka sedang melihat bangunan kota itu, Hank dengan pengalamannya di angkatan laut mengatakan bahwa pulau itu akan tenggelam dalam waktu 2-3 hari ke depan. Dan mereka harus keluar dengan segera dari pulau itu. Mereka lalu mencari cara untuk keluar. Then what? Because I know. Alexander mengatakan ada sebuah kendaraan yang dapat mereka gunakan, yaitu kapal selam Kapten Nemo. Kapten Nemo sendiri adalah orang yang pernah ke pulau itu dan dia mati di dalam sebuah ruangan di kota Atlantis itu. Kapal Kapten Nemo itu bernama Nautilus yang berada di sisi lain pulau tersebut. Informasi itu didapatkan oleh Alexander berdasarkan buku yang ditulis oleh Kapten Nemo sendiri. So, who's up for an adventure? Kemudian mereka mulai melakukan perjalanan mencari kapal Kapten Nemo. Di perjalanan, mereka melihat berbagai macam keajaiban, mulai dari gunung yang meletus mengeluarkan emas. Biasanya gunung meletus mengeluarkan lava pijar, kalau ini gunung mengeluarkan emas. Sungguh sangat menakjubkan. Mereka juga mengendarai lebah raksasa. Tectonic plates are starting to pull apart underneath the island. Wait, what is that? Pure gold. Alexander, are you sure your compass readings are correct? Whoa! Oh, I most certainly am. Ketika mengendarai lebah itu, mereka dikejar oleh burung raksasa pemangsa lebah. Sean kemudian terjatuh dari lebah itu dan menyebabkan kakinya cedera dan mereka harus beristirahat sejenak. It feeds on worms, aphids, and yes, bees!
Sean, talk to me. Setelah mereka istirahat satu malam, pada pagi harinya, Gabato menghilang. Dia pergi mencari emas untuk dibawa pulang. Karena mereka harus melanjutkan perjalanan, Kailani dan Alexander menjemput Gabato, sedangkan Hank dan Sean melanjutkan mencari Nautilus. You have a dislocated ankle, that's at least... I'm the one who called you to this island. You get to the Nautilus as soon as you can, and then meet us on the shoreline. Hank dan Sean akhirnya menemukan Nautilus yang berada di bawah air. Mereka pun terpaksa harus menyelam ke bawah air tersebut dan mencoba memasuki kapal itu. Setelah mereka berhasil masuk ke dalam kapal, kapal itu ternyata tak bisa menyala karena kehabisan baterai yang sudah lama tidak dihidupkan. Seharusnya mereka membawa power bank tapi kelupaan ya. Hank akhirnya mencoba mengambil daya listrik dari seekor balut listrik yang sangat besar. Dan akhirnya Nautilus pun berhasil menyala dan mereka menjemput Gabato dan Kailani dan juga Alexander yang sudah terbawa reruntuhan pulau ke dalam air tersebut. You think of what I'm thinking? I love you, Papa. Down we go! Setelah ketiga orang itu masuk ke dalam kapal, mereka langsung bergegas untuk keluar dari pulau itu. Dan mereka melewati berbagai rintangan karena pulau yang terus tenggelam, sehingga bebatuan penahan pulau itu berjatuhan. Dan akhirnya, mereka berhasil keluar dari Mysterious Island. Sean dan Hank kemudian berpelukan dan mereka sudah saling mengerti satu sama lain. Dan mereka pun menyelesaikan misi petualangan di Mysterious Island. Di akhir film ini, kapal Nautilus menjadi milik Gabato sehingga dia memiliki tur VVIP dengan sebuah kapal selam yang sangat menakjubkan. Oke guys, itulah tadi alur cerita film Mysterious Island. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di komentar di bawah. Terima kasih dan sampai jumpa.